Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, selamat sore pendengar dan penonton RRI Program 1 Manado di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali kami program UMKM Bicara hadir di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Senin dengan Lindi Tangkilisan. Saya nggak mau manggil ibu ya? Enggak ya? Panggil nama. Iya, saya nggak mau panggil ibu. Boleh. Saya nggak mau kakak, saya juga nggak mau panggil mbak. Boleh, Saya nama ya, aja ya? nama saja, Oke, ya. baik. Dan beliau adalah seorang desainer dan pastinya tak kenal maka tak sayang. Jadi semestinya lah kita berkenalan. Hai Lindi. Halo. Oke, Lindi Tangkilisan, orang Manado dong? Orang Manado sekali. Orang Manado sekali, orang mana ya? Saya asal Manado, lahir di Manado. Mama dari Tompaso, Mamesa. Papa dari Tonsea, Tangkilisan. Tangkilisan, Betul. jadi Tangkilisan Mamesa. Betul Tangkilisan sekali. Mamesa. Jadi, ya. Oke deh, ini desainer. Sejak kapan nih desainernya? Saya kalau mau bilang yang profesinya sendiri itu sekitar 10 tahun. Tetapi dari kecil itu sudah senang sekali baju-baju. Ini 10 tahun ini maksudnya untuk ke Profesionalismenya. oke, Iya, saya baik. mulai ke komersial. Saya partisipasi dalam acara-acara fashion show. Nah, ya. Itu saya dari sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang Betul. lalu, oke. Iya, tetapi sebelum-sebelumnya itu saya dari kecil itu sudah suka sekali baju. Saya suka Bisa bikin dilihat pola. memang. Suka bikin Beda pola. dengan saya yang bukan desainer ya. Tapi profesinya lebih oke Terima juga kasih, lah ya. terima kasih. Silakan Iya. Lindi. Iya, jadi saya dari kecil itu sudah seneng baju-baju, bikin pola dari SMP. Saya SMP di sini, SMP Suster. Nah itu, oke. saya bikin baju sendiri pada saat SMA. Baju-baju saya ke pesta, suka warna-warni, saya bikin sendiri. Suka dipadu-padankan. Padu-padankan, Seperti iya. itu, main warnanya. Iya, main warna dan saya jahit sendiri.
Oh, Iya. SMP Lindi. SMP jahit sendiri, Oke. SMA saya jahit sendiri juga. Oke. Iya, tapi saya tinggalkan lama setelah saya kawin punya anak sibuk. Nah, pada saat anak saya sudah remaja, sudah SMA, sudah punya kerja sendiri, nah saya bikin Hilang kesibukannya ya. iya, mau Jadi bikin apa? ini. Jadi Iya, iya, lah iya. mulailah ini saya tahu bikin pola saya bikin. Ini saya besok mau kemana saya bikin baju. Iya. Ini saya ke sana. Nah, disitulah saya dapatkan cara-cara yang lebih efektif untuk bikin baju. Nah, untuk tahu lebih banyak lagi saya masuk sekolah fashion. Oke, Gitu di baik. Amerika. Nggak tanggung-tanggung Nggak sekolahnya ya. tanggung-tanggung langsung aja. Soalnya waktunya banyak. Iya, 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 Waktunya sangat iya, banyak betul, gitu. betul. Jadi saya rasa ini saatnya saya menimbang ilmu lagi gitu, jadi menimba biar tetap ilmu lagi. bisa berinovasi terus Inovasi ya. terus di saat itu. Tapi saat itu sampai sekarang pun itu Diizinin suami. sangat Di-support diizinkan, ya? support. Karena Iya. saya juga ini kan sebenarnya hobi, Teti ya. Jadi sampai sekarang masih hobi, Iya. tapi lebih ke profesional hobi gitu. Karena ini customize dressnya ini saya bikin lebih beberapa tingkat ke atas dari yang saya pelajari pada saat muda. Oke. Begitu. Tapi profesi saya yang lain tetap saya jalankan. Boleh Kayak tahu gitu. apa itu di spill dikit? Profesi Boleh. yang lain? Dibisik dulu ya, dibisik-bisik aja ya. Oke. Agak kurang, memang agak tidak relevan dengan fashion karena saya sebagai konsultan untuk perusahaan-perusahaan yang saya sendiri konsultasikan, saya punya ilmu di bagian akuntansi dan Oke, manajemen. oke, Dan klien saya dari aerospace company, dari aviation company. Nah, situ saya biasanya saya di hire untuk jadi direktur accounting untuk beberapa secara kontrak. Baik, Begitu. baik. Itu hasil spillannya ya. Spillannya. Jangan dibilang-bilang Iya, orang iya, ya. iya. Oke, baik. Oke, Lindi. Iya. Kira-kira sebelum memang dari kecil ya tadi ya. Betul. Itu memang kayaknya bakat deh. Iya, memang udah ya, bakat itu. kayaknya ya. Cuman pastinya ada yang menginspirasi dong. Ada. Kira-kira yang menginspirasi dari dunia perdesainer ini siapa ini kira-kira? Itu sebenarnya yang menginspirasi karena saya tahu baju dan cara bukan membuat pola tapi cara memadu-madukan itu. Saya besar dengan mama yang punya 9 anak tapi 8-nya itu perempuan. Oh. Jadi mama itu selalu jahit baju buat kita. Oh gitu. Iya. Oh, baik, Iya. baik. Dan pada saat itu saya sudah mulai, aduh ini bajunya bagus. Nah itu dari kecil itu saya sepatu, baju, tas itu saya sudah tertarik Karena sekali. memang kalau di tahun-tahun 90-an kayaknya Lindi memang orang lagi demen jahit ya. Iya betul. Lebih betul enak sekali. jahit gitu loh. Iya. Mau ke pesta, mau ngapa-ngapain Iya. kita ada apa saranian kayak Iya, atau betul, ada apa itu betul, pasti betul. dan sukanya bareng sama modelnya model. untuk ada berapa orang gitu. Betul, gitu iya. ya. Oke. Iya, dress code-nya sama semua gitu ya. Benar. Gitu. Nah, jadi perjalanan karirnya itu yang di 10 tahun terakhir itu berarti sekitar tahun 2015 Betul, ya. betul Itu sekali. ceritanya bagaimana, Lin? Betul. Ceritanya begini, waktu itu saya bikin pameran di KJRI. Kan nggak mungkin Lin tiba-tiba bikin Iya, pameran, betul, Lin. iya. Ya kan? Kebetulan ada ceritanya pasti. Ceritanya pasti banyak gitu ya. Gimana? 17 Agustusan itu KJRI buka stand-stand gitu, pameran baju-baju di KJRI Consulate Office-nya. Oke, Gitu, baik. di Los baik. Angeles. Di Los Angeles dan Anda Betul. sedang berada di sana. Saya salah satu pesertanya dan saya Oke. taruh semua koleksi-koleksi di sana termasuk apa yang saya jahit dan saya desain ya sebagian kain-kain gitu ya. Nah pada saat itu akan diadakan pesta rakyat. Oke. Rakyat dari orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Seperti biasa untuk mengobati rasa Rindu, kangen, kangen. Homesick-nya. Jadi Iya, terpenuhi gitu. Jadi saya ditawarin, Leni kenapa kamu nggak bikin fashion show? Kita
tampilkan semuanya. Jadi saya di situ saya langsung kerja, iya saya mau, oke. Ya. Satu-satunya desainer yang dipanggil pada saat itu, dan kebetulan pada saat itu ada sekitar 1.500 orang yang hadir. Dan situlah saya tampilkan semua baju-baju. Nah, sudah pasti sudah bisa dibayangkan gitu ya, 2 hari 2 malam itu yang terakhir saya kurang tidur. Karena menjahit sendiri. Oh, gitu. ya. Menjahit sendiri dan pola-polakan gitulah, dan saya rencanain yang mana yang tampil lebih dulu. Tapi bisa kan? Bisa sekali. Tanggapan Tati. mereka gimana? Tanggapan mereka very positif ya, Very positif positive. sekali. Dan gitu. pasti excited ya. Dan kombinasinya itu saya pakaikan itu dari tanah air semuanya. Iya, dari batik semua semua. Jadi dari model A sampai Z itu yang saya bisa pikirkan apa gitu loh. Karena pada waktu itu kebayangnya yang pertama itu kalau dari Indonesia batik. Pernah terlintas nggak Lin kalau misalnya bentenan? Pernah nyoba? Belum pernah. Belum kalau pernah. bisa kerja sama gitu ya. Iya. Karena mungkin ya kali-kali aja kalau pakai bentenan ya sulut ya, Iya, sulut dari yang keangkat, sulut yang betul, keangkat. Oke, baik. Iya. Dan pendengar dan penonton, kita juga live streaming ya di YouTube RRI Manado, dan nanti Anda juga bisa ikutan ngobrol bareng kita berdua di sini terkait dengan dari gagasan ke gaya perjalanan seorang desainer. Orang Manado asli nih ya. Asli banget. Nanti di 0821 9583 5080 sekali lagi di 0821 9583 5080. Nah, biasanya seorang desainer itu, Lin, itu punya apa ya? Punya ciri khas atau karakter tersendiri. Betul. Nah, biasanya kalau untuk Lindi sendiri apa yang mendasari untuk ciri khas? Jadi begini, ketika ada peragaan busana, orang langsung tahu ini punyanya Lindi nih pasti. Iya, betul. Gitu. Nah, cerita dong, Lin. Ciri khas saya itu di couture. Ya, jadi saya bisa dikategorikan sebagai desainer untuk haute couture, yaitu pakaian-pakaian yang didesain khusus untuk orang-orang yang mau one of the kind, gitu. Jadi kalau misalnya pun saya ada fashion show, itu yang keluar itu cuma satu-satu, tidak ada yang duplikatnya. Nah, itulah yang bikin desain saya sangat unik. Limited edition. Limited edition, betul. Iya. Tetapi kalau mau diduplikasikan, misalnya bikin kopi-kopi, itu saya bisa selama itu punya desain saya dan ada permintaan untuk ukuran-ukurannya gitu. Tapi masih tetap sama gitu, atau hampir-hampir sama, saya bisa kombinasikan ke lain-lain. Itu. Tapi kalau mau lihat ciri khas saya ya di situ. Saya specializing di couture, dan saya lebih suka ke warna-warna terang, vibrant gitu loh, vibrant, dan ada juga warna-warna yang saya desain tergantung season di sana. Karena ada banyak season kan di sana, jadi harus disesuaiin. Tetapi kalau mau lihat ciri saya itu ya begitu, yang banyak pernik-pernik, yang mana saya punya bordiran yang maksudnya ditambah-tambahkan begitu, yang jadi khusus, biar lebih hidup gitu, lebih 3D gitu. Nah, nanti akan ada contoh-contoh, kalau Teti mungkin ada pernah punya, saya punya foto-foto, nah itu cuma salah satu sampelnya gitu ya, contohnya. Tetapi kalau mau lihat cirinya ya seperti itu gitu, yang banyak yang menjadi ciri khas dari desain Lindi sendiri. Betul. Jadi ketika ada peragaan busana, kita langsung bisa tahu nih, ini punyanya Lindi nih. Ketika ada banyak bordirannya, main warnanya yang terang, seperti itu ya, Lin ya. Lin, terus konsumennya udah siapa aja nih? Konsumennya itu sementara banyakan orang Amerika, ada beberapa orang Indonesia, karena ini seperti yang kita bicarakan sebelumnya, itu limited edition. Tetapi kalau mau bikin replikanya juga oke saya, tapi yang lain rata-rata begitu. Jadi maksudnya untuk saya punya desain sendiri ya, dan konsumennya itu, customernya kebanyakan masih di daerah California. Kalau
udah stay di sana ya Lin ya? Saya sudah permanen. Oke, baik. Oke. Iya. Terus apa urusannya Anda di sini? Saya di sini untuk mempromosikan Oke. dan sekalian juga untuk mengajak atau encourage ya anak-anak muda, bisa juga mengajak kalau ada yang bisa bekerja sama, yang mau bekerja sama. Karena tidak ada kata terlambat ternyata Lindi. Tidak ada. Lindi aja nanti Tidak di ada. 10 tahun terakhir. Iya, betul. Nanti sudah ada waktu senggang, ini udah nggak tahu Nggak tahu ngapa-ngapain. Coba. Ternyata bisa. Ya, berarti semua umur bisa kan ya, benar, Teti ya, benar, bisa, benar. bisa anak-anak muda, bisa juga ibu-ibu yang anak-anaknya sudah tidak di rumah lagi, ini mau bikin jadi sudah apa dan punya banyak waktu. banyak waktu. Betul. Begitu. Oke, jadi di sini Lindi pengen mengedukasi ya, seperti itu dan mengajak dan kali-kali aja ada yang pengen, ayo, gitu iya, ya. kita kerjasama yang punya yang bisa bikin kain-kain fabrik, kita bisa bilangnya fabrics, kain-kain yang unik. Silakan, saya senang sekali gitu. Ada beberapa batik kaca yang dari Cirebon, beberapa batik-batik khusus yang unik dari Yogyakarta, saya ajak, saya ambil sampel-sampelnya, saya bikin. Berarti kalau di Sulawesi Utara yang naik tuh pasti bentenan. Bentenan ya. Seperti itu. Oke. Lin, kita ke komentar di WhatsApp kita dari Lisa di kampus. Ini menurut Anda kesulitan apa yang biasanya Anda temui di saat menciptakan suatu style menurut season? Yang tadi Lindi ceritain. Terus kemudian bagaimana menurut Anda style designer di Indonesia? Halo, Lindi juga orang Indonesia, cuman kebetulan aja tinggal di sana. Iya, ke-Indonesianya tetap ada forever. Toh yang di sana juga diangkat batik, iya kan? Iya. Oke, baik, silakan Lindi jawab ini dari Lisa ini. Halo Lisa, terima kasih atas komentarnya. Ini pertanyaan nomor 1. Kesulitan yang saya hadapi itu sebenarnya mencari kain yang sesuai. Karena apa yang ada pada saat ini, saya punya koleksi baju-baju itu dari koleksi pribadi saya. Jadi bisa dilihat betapa itu sangat unik, karena keunikannya itu kadang-kadang susah untuk bikin replikanya karena fabriknya terbatas, karena dia punya kain-kain terbatas. Kain koleksi saya yang sudah bertahun-tahun. Nah, itu salah satu kesulitan, dan kendala lainnya juga kalau season-season itu misalnya saya ada di summer season. Nah, dan summer season itu saya harus sesuaikan kainnya untuk kain-kain tertentu yang tidak terlalu panas. Kalau di winter berarti saya harus pakai yang wool gitu kan, dan tebal gitu. Nah, itulah kesulitan, tapi itu selama ini masih bisa ditangani. Gitu ya. Seperti ini di sana tidak terlalu banyak tantangannya mungkin Lindi, karena mereka di sana saking terlalu banyak season, mereka juga menyesuaikan. Betul sekali. Seperti itu mungkin betul ya. Sekali, Cuman yang brokat tadi mungkin dan bordiran-bordiran tadi yang mungkin agak susah, atau gimana Lin di sana untuk bordirannya? saya sudah banyak supplier yang benar-benar loyal gitu ya. Jadi kita kerjasamanya sangat baik. Saya tinggal angkat telepon, saya tinggal tanya konsultasi harga. Dan itu di LA? Di LA. Karena dia sendiri pun dia punya sources itu dari Korea, dari Paris dan dari Amerika. Jadi saya tinggal kontak satu person yang sudah tahu saya sudah tahu dia. Jadi kita tinggal kerjasama di situ. Kecuali ada klien yang datang, oh saya nggak mau yang begini, saya mau kain begini. Oke, saya carikan. Nah, jadi itu sekecil-kecilnya itu kita tetap siapkan. Kalau ada nggak yang diimpor dari Indonesia? Ya itu batik, yang batik tadi. Itu yang paling utama ya. Dan mereka senang dengan coraknya? Coraknya iya senang, tapi dengan catatan saya sendiri yang harus saya harus benar-benar carikan yang sesuai. Kualitas yang bagus dan bukan nanya mereka karena mereka tidak tahu. Jadi saya sendiri yang harus proaktif, proaktif. Ini yang begini, ini contohnya 1, 2, 3. Ini yang terbaik, ini yang second terbaik, yang kedua terbaik, yang ketiga. Kamu mau yang mana? Gitu. Dan pasti ada harga, ada kualitas dong. Betul sekali, Tati. Karena batik semua sama, tapi ada beda-beda kualitas beda-beda juga. Kualitas dan kreativitasnya. Oke, kita masih dari Lisa di kampus. Bagaimana menurut Anda style designer di Indonesia?
Style designer di Indonesia itu sangat baik setahu saya. Itu saya beberapa kali kemarin beberapa tahun yang lalu itu saya hadir di fashion show di LA itu dari dua desainer terbaik Indonesia dan saya senang desainnya. Memang desainnya apa itu karena mungkin fashion show-nya kebetulan di season summer season, jadi dia punya ini lebih dynamic gitu Ya, jadi lebih dinamis airy, ya. iya, dinamis, airy, apa itu batik-batiknya ditampilkan semua batik-batik yang unik gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi sangat suka gitu Oke, ya. oke. Kalau desainer Indonesia saya rasa tidak ketinggalan dengan desainer di dunia Di gitu dunia, ya. ya. Cuman ya beda-beda konsumernya sama beda-beda seasonnya. Jadi Iya betul. Dan terbukti dengan Lindi ya. Artinya Lindi kan sebenarnya desainer Indonesia, cuman kebetulan lagi stay di sana. Stay di sana. Seperti itu. Walaupun permanen. Iya. Oke, baik. betul. Oke, kita ke akun YouTube kita nih. Karena kita juga live di YouTube, Lindi. Di sini ada komentar, sudah pernah mengadakan pertunjukan atau peragaan busana yang Anda desain atau adakah niat untuk hal tersebut dari Ivon nih? Lin, Iya, halo silakan. Ivon, terima kasih ya buat komentar di YouTube. Pertanyaan Ivon, jawabannya adalah iya. Saya sudah di tahun 2019 saya partisipasi di fashion show, LA Fashion Show sama New York Fashion Show. Di sana juga saya partisipasi di daerah-daerah, maksudnya di New York itu kan the best fashion city. Nah itu saya memang sengaja ke sana dan saya di LA. Dan nanti di tahun 2026 saya akan ada juga di LA Fashion Show di bulan Februari Maret. Ya, jadi saya sudah masuk ke ajang fashion show internasional dari tahun 2019. 2019. Ya, betul. Mulai agak-agak seriusnya di 2015. Betul. Sudah bikin fashion show dari 2019. 2000, yang fashion show Indonesia itu 2017. Oh, yang baik. 1.500 orang Baik. yang hadir pada saat peragaan busana saya yang pertama. Kebayang nggak sih Lin kalau itu diseriusin dari dulu? Nggak kebayang. Itu karena hobi, hobi saja. Dan iya. sebenarnya Lin, pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar kan? Betul sekali Teti. Karena ya. kita pasti kerjanya dengan sukacita, Dengan sukacita, ya kan? ya, dengan dan tidak nggak ada terbeban. pressure, Betul, iya, dan tidak ada betul. tekanannya. Tidak ada Oke, tekanan. baik. Penelpon standby, kita ke line telepon langsung saja. Halo, selamat sore. Halo juga Mbak Teti. Halo, dengan siapa di mana? Ibu Feni di Kombos. Ibu Feni di Kombos. Oke, Bu Fen, langsung Pucuk saja. dicinta, ulam pun tiba. Mhm. Kebetulan Ibu Yulin ini juga dia pekeluarga kita kenal. Randy Tangkalisan. Oh, Ibu kenal dengan keluarga saya. Iya, Oke. Aduh. Makanya tadi sudah dibuka pucuk dicinta ulam Ulam pun karena tiba. kita juga penjahit sayang. Ternyata gen. Ternyata iya ada di Gen Tangkilisan atau Mamesa. Silakan Ibu Feni. Begini Ibu, karena semua berjarak internasional kan number one. Iya. Jadi kita sejak kapan Ibu di LA sana? Saya di LA dari tahun 1991. Saya Wow. pertama kali injak LA itu untuk melanjutkan studi di Oke. Cal State Long Beach. Oke. Iya. Untuk pertanyaan Masuk pulang terkait ke Indonesia tahun 2025 ulang dan ini. Saya kebetulan suami pada saat itu sebagai ekspat, jadi saya pulang ke Indonesia di tahun 1900 aduh lupa 94 ya, anak lahir di Jakarta dan kami kembali lagi ke Los Angeles di tahun 1998 99 ya. pertanyaannya. Jadi tiga Ibu Iya. soalnya ketuk mengingat waktu. Oke, Iya. baik. Oh, jadi ini bersapa-sapaan Iya. aja. Iya, umur panjang ini. Iya. Kebetulan juga kita di 15 Februari kita hari ulang tahun. Oke, Iya, jadi baiklah. kita itu sangat kaget karena Ibu Yulin bilang begitu dengan oke. Mbak Ike. Oh iya. Oh, baiklah. Siapa tahu ketemu
Oh Iya, ya. mudah-mudahan bisa ketemu. Asal disapa Iya, Ibu ya, kalau jangan. kalau ke RRI. Oh, Oke, baik. Ibu Feni, terima kasih Jadi banyak. fashion itu di tahun berapa dan jadi penjahit ulung, dan kalau orang kan orang-orang di zaman now sekarang kata number one karena so ada Android. Jadi kita mau tanya itu fashion itu ya memang kita senang karena suka pedi dan medikur, kuku, kecantikan, Iya, apalagi ini penjahit. Oke. Jadi kita suami ini kurang dah banyak-banyak mulu, bapak dia di situ karena ini pekerjaan wanita. Oke, baik, baik. Hanya itu saja kita Iya. mau tanya. Ya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Shalom, Ada terima lagi kasih apa-apa? Bu. Iya, Oke. makasih banyak. Terima kasih Ibu Feni, Bu Feni, dari Kompos. ya. Terima kasih ya Bu Feni ya. Ini lebih bertegur sapa sih. Kalau untuk pertanyaan tadi sepertinya juga tadi Lindi sudah menjawabnya. Sudah. Sejak kapan, dari kapan Sudah awal yang- mulanya. Yang Ya. berhubungan dengan fashion sudah ya. Betul. Kalaupun memang masih ada yang ingin bergabung bersama kita berdua di sini terkait dengan desain ya yang memang orang Indonesia, Ya. tapi sekarang lagi di LA, mendunia sih. Dan terima kasih banyak sudah mengangkat batik kita. Tinggal kita tunggu untuk bentenannya. Bentenannya. Iya, betul. Digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap menyatu hati bersama kami di UMKM Bicara dari Gagasan ke Gaya Perjalanan Seorang di YouTube RRI Manado. Dan pendengar kita Iya, jadi Oke. jadi tujuan saya itu untuk berkomunikasi dengan orang Manado, Sulut, especially
untuk membagikan pengalaman saya sebagai desainer dan untuk encourage gitu. Jadi lebih giat dalam berpartisipasi ataupun bagi adik-adik atau ibu-ibu yang masih, ini bukan masalah umur gitu ya, Ya. masalah kemauan kita untuk gabung dengan dunia fashion itu jangan segan-segan. Iya, iya, Ya, iya, tidak ada kata terlambat. Dan kalaupun saya sebagai desainer juga sebagai konsultan desainer buat klien-klien saya gitu. Jadi kalau ada yang walaupun sebagai desainer atau sebagai konsultan pun oke gitu. Jadi kalau memang ada yang mau gabung, ada pertanyaan atau apa, saya bisa jawab, saya bisa guide, itu I will be happy gitu. Ya, it will be. Oke, Iya. Lin, dan sudah dari kemarin sampai sekarang, Iya. yang Lin didapatkan dari anak-anak muda yang ada di Sulut, Manado khususnya, karena yang pasti belum kemana-mana Lindinya. Belum, karena Iya saya kan? besok sudah balik lagi ke Jakarta. Nah itu dia. Soan ke keluarga pun pasti belum. Belum, tapi Iya kan? keluarga kebetulan keluarga saya ada keluarga yang sangat dekat, mereka datang ke saya karena saya tidak ada waktu. Iya. Waktunya itu sangat terbatas, tapi kami ada beberapa keluarga yang sangat dekat yang benar-benar kami spend time juga kemarin. Oke, Ya, benar, jadi ya. sudah cukup mengobati Sudah rasa rindu iya, ya. sudah. Nah, kalau kita kembali lagi ke anak muda sendiri, Iya. gimana mereka penerimaannya ke Lindinya? Ada yang tertarik kah? Ada yang ingin bergabung atau? Iya, selama ini belum ada yang menghubungi saya. Oke. Tetapi saya rasa karena mungkin saya sendiri yang belum membuka diri di dalam Betul, arti kata belum mengajak atau mungkin belum Ada ada forum media. tersendiri, ya, Iya, belum betul. ada media, belum ada forum. Nah, RRI dan Dengan TVRI itu senang adalah sekali. yang Ya. terbaik bagi saya untuk masuk ke generasi Z ya, Gen Z namanya atau millennium ataupun X seperti saya Iya. Gen X ya. Jadi saya sangat berterima kasih dengan media RRI. Terima kasih Tati, juga, Lindi. untuk mengundang saya di sini, itu benar-benar blessing. Tugas kami memang. Dan saya mudah-mudahan dengan ini kami bisa lebih bekerja sama lagi dengan atau mungkin saya bisa jadi wadah Kedepannya untuk ya, membantu betul. anak-anak muda dan ibu-ibu ke depannya. Jadi Betul. menurut Lindi ini desain juga bisa menjadi wadah untuk anak muda, media yang mempertemukan ya Betul. dan memperkenalkan juga desain Betul. yang Windy buat. Iya. Dan udah ada rencana kira-kira Win kalau misalnya dikasih tantangan nih Win, Lin, Lin. ini bentenan. Udah pernah lihat bentenan belum? Sudah, Lin? sudah pernah pakai. Sudah pernah sekali, pakai. ya. Agak bingung juga ya di season Iya. yang mana dia. Iya, ini. betul. Betul. Mungkin dia tinggal tambahan corak-corak mungkin ya. Kalau Saya- jadi bahan utamanya mungkin agak-agak ya. Biasanya saya bikin kombinasi karena ini kombinasi dalam konteks bahwa saya di daerah West, kita di East, jadi combine East and West itu Yes, benar-benar yes. beautiful, Iya, iya, bagus. iya. Iya. Oke. Jadi sudah ada bayangan ya. Ini Iya. kira-kira kalau ditantang untuk didesain ini modelannya kayak apa? Sudah ada. Sudah ya? Saya sudah ada contoh juga kalau masuk ke Instagram saya bisa Oh, dilihat. oke, Di situ oke. banyak kombinasi juga. Apa dong batik. Instagramnya? Instagram saya yaitu Lins Couture, ya, jadi LINDDS, LIND double S, jadi S Sierra hotel, jadi Lins Share. Couture. Lins Couture. Couture. Oke, baik. Ya. Kita ke komentar YouTube lagi nih, Boleh. Lin. Dari Priscila, hai Priscila, seperti apa tren fashion 2026 untuk shape badan yang curvy? Warna apa yang cocok untuk ibu-ibu muda? Aduh. Ini untuk tren fashion 2026 nih. Iya. Next year. Iya, terima kasih Priscila buat komentarnya, itu sangat challenging buat saya komentarnya. Kenapa saya bilang challenging dan itu the best question gitu Yeah. ya so far ya. Trend fashion saya bisa kasih komen sedikit untuk trend fashion 2026 itu dalam style apa? Couture apa yang
Free fashion itu yang saya bisa bilang yang fashionnya berubah setiap 1 bulan 2 bulan gitu ya, Gitu. seperti Sarah, seperti itu Forever 21 gitu. Nah itu, ataukah itu yang dimaksud oleh Priscilla yaitu yang berhubungan dengan saya couture. Nah Yang kalau pastinya berhubungan dengan Lindy iya, kan? kalau couture itu trennya itu saya sendiri tuh lebih feminin, ke arah feminin sekali yang agak ke pesta-pesta gitu atau ke Academy Award saya bisa bilang gitu, tapi nggak harus gitu ya. Tetapi saya punya tren kalau mau lihat seperti tadi kan ya kita bicara mengenai specialty-nya apa. Kalau lihat ini model begini sudah pasti kelihatan ini punyanya desainer Lindy misalnya. Nah saya tetap pertahankan itu, tetapi melihat fashion 2026 ini itu masuk di season apa gitu. Kalau season spring itu banyak bunga-bunga dan saya suka sekali dan saya kombinasi spring yang paling banyak. Jadi harus lebih spesifik lagi Priscilla gitu. Season yang mana karena beda season, pasti beda dong desainnya. Dan untuk shape badan yang curvy, itu untuk curvy saya bilang lebih advantage buat yang curvy. Kenapa? Karena itu customize. Jadi kalau badan model apa aja kalau di customize itu pasti akan cocok. Dan dia punya sebagai fashion consultant itu yang cocok untuk ibu-ibu muda yang ibu suka itu warna apa? Misalnya warnanya warna pink. Nah, itu kita bisa bikin sedemikian rupa sampai warna pink itu sesuai dengan ibu. Kulitnya seperti kulit yang sawo matang ataupun yang bukan sawo matang itu kita bisa cocokkan juga. Dan kepribadian orangnya juga. Pakai ngejreng aja sebenarnya bisa. Yang penting kita bisa confident dan happy dengan kita punya badan sendiri, kita happy dengan keadaan postur kita sendiri. Itu sudah mengangkat. Kita sudah mengangkat fashionnya itu sendiri. Ada kan yang ibu-ibu muda kan Lin yang bawaannya sedih. Padahal nggak sedih. Cuman modelannya kayak gitu. Iya kan yang gitu. Karena modelnya tidak cocok, confident-nya hilang. Kalau kayak saya Lin, harusnya pakai yang ini cocok buat apa aja buat ibu kita ini. Oke deh, baiklah. Bisa kita konsultasi lagi Seperti lebih itu ya. mendalam berikut Saya harus ke LA dong. Iya. Oke deh. Ditunggu di LA. Baik. Nah, saya punya pertanyaan yang dari tadi juga Lin cukup mengganggu saya. Dari 10 tahun ini Lin dan bukan yang dari Indonesia terus go internasional. Anda tiba-tiba langsung memang go internasional seperti itu. Ya kan? Bisa dikatakan seperti itu. Nah, impian terbesar apa kira-kira yang Lindy pengen sekali bikin? Terkait dengan dunia desainer ini. Iya, betul. Saya bisa bayangkan juga pada saat saya mulai itu tidak ada guide ya. Saya belajar sendiri. Saya pergi ke sekolah sendiri, tidak ada mentor pada saat itu ya. Kalau saya bisa bilang ya, kalau ada pemuda-pemudi yang berminat misalnya yang baru start up untuk menjadi fashion dan sudah bisa dan punya banyak bakatnya itu benar-benar dan komitmennya ada di situ. Itu saya future-nya sendiri saya ingin ngumpulkan mereka punya kreasi-kreasi sendiri itu dipasarkan kalaupun ada misalnya saya punya butik di sana itu saya akan bagi-bagi ini desainer misalnya desainer Teti yang baru mulai 2-3 tahun lalu tapi kelihatan banget bakatnya ada di situ dan future-nya ada membuat desainer Teti itu lebih semangat. Gitu. Nah, jadi ini seperti lebih ke join ya. Join dengan catatan itu saya akan karena mereka itu di Indonesia misalnya dan saya akan pasarkan ke pasaran di sana dengan catatan butik saya representing Teti punya desain. Nah itu dan saya juga berminat untuk menjadi mentor bagi mereka yang membutuhkan. Gitu. Membutuhkan konsultasi. Oke, baik. Jadi sepertinya harus berkunjung ke Instagram deh.
Karena kan Boleh. pasti bisa DM-an di situ ya, Lin ya. Iya, iya. Oke. Itu future-nya ya, karena saya belum punya butik gabungan seperti itu. Jadi itu long term plan. Long term plan. Long term, Oke, yes. baik. Dan sayang sekali Lin, kita punya waktu yang so sad. I know. Dan ternyata Lidi juga harus besok ya Lin ya. Besok saya Balik. sudah balik. Sudah makan tinutuan belum sih? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. setiap hari makan tintuan. Di Jakarta juga makan tintuan. Karena pasti itu yang dikangenin Iya, ya. Oke, dikangenin pasti banget. Cakalang juga udah dibabat ya. Udah. Oke, Lin, yang terakhir nih, Iya. yang terakhir sekali lagi harapan Lindi dengan kedatangannya ke sini, udah sowan ke tetangga sebelah kita tadi juga Sudah, sebelum ke sini ya sudah, kan? sudah. Sudah ke RRI juga, Sudah. walaupun dengan waktu yang Iya. sepertinya tidak cukup sebenarnya. Betul. Tapi apa boleh buat, schedule Anda harus balik besok. Betul. Dengan adanya media kita seperti ini, apa harapannya untuk tujuannya dan rencana-rencananya Lindi tadi terkait dengan anak muda yang tadi ingin Iya. diajak untuk join? Join dalam bentuk anak-anak muda yang sudah punya misi, Bakat, ya. bakat dan misi. Itu berarti misinya harus dibuat dulu, bakatnya juga harus digali lagi, dan kemampuannya tinggi gitu. Dan itu yang Dan saya bisa dieksekusi untuk visinya. eksekusi. Iya, Ya, betul. betul, Jadi betul. harapannya gimana untuk mereka saat ini, Lin? Untuk ibu-ibu dan anak-anak muda gitu ya, yang berbakat menjadi desainer itu jangan malu-malu, itu jangan takut-takut, coba memulai ya. untuk bereksperimen. Kalaupun bisa menjahit itu lebih bagus, karena di sana pun saya sekolah fashion itu dasarnya harus bisa tahu jahit dan tahu bikin pola. Nah, kalian kalau bisa belajar dari situ, kenapa? Karena kalau polanya salah, kalian pasti akan tahu. Kalau misalnya di outsource ke tempat lain, Iya, iya, gitu iya. ya. Nah, jadi itu basicnya. Kalau bakat pun jangan tanggung-tanggung gitu, cobain. Kalaupun kalian jatuh, ya bangun lagi gitu Itu ya. tadi sekolahnya juga nggak tanggung-tanggung ya, Lin? Iya betul. Iya, jadi jangan kecil hati lah ya. Jadi tetap berusaha. Kalau buat saya berdoa dan berusaha, dan jangan ya kalau ada bakat coba kalau jatuh bangun lagi, coba lagi. Nah begitu, dengan demikian kita bisa sukses. Baik, Gitu, baik. ya. Jadi sayang sekali kita masih pengen ngobrol lagi, Iya. Lini sebenarnya ya. Terima kasih banyak sudah sowan ke sini. Nanti kalau datang lagi jangan lupa main-main ke sini lagi. Pasti akan cari Teti juga. Oke, Ya, dan, terima kasih banyak ya Teti ya buat sama-sama waktunya. Lini, sama-sama. Kita yang terima kasih sudah mau main ke sini. Dan hati-hati di jalan untuk besok. Terima kasih. I'll be Amin. miss you. Ya, I will miss you too. Thank you. Oke, You're baik. such a great Oh, person. thank you. Dan akhirnya pendengar dan penonton, terima kasih untuk kebersamanya. Saya Titi Pangemanan dan juga narasumber kita Lindi Tangkilisan. Pamit dari ruang dengar Anda, semoga dunia desainer kita lebih maju ke depannya. Saya Titi Pangemanan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.